Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diminta untuk menyebutkan karya Tuhan di dalam kehidupan kita yang membuat kita takjub padanya, rasanya tidak sulit. Kita dapat dengan mudah menyebutkan apa-apa saja karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 40 ayat 6 mengatakan, "Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Pemazmur melihat dalam kehidupan perjalanannya untuk apa yang ia sudah alami, ia kemudian menyatakan pengakuan imannya bahwa ia sungguh merasakan ada begitu banyak karya Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan ketika diminta untuk memberitakan dan mengatakannya, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita membuat kita mestinya senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan hanya berhenti pada bersyukur, menikmati akan karya Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi juga mau menyatakan karya nyata bagi sekitar kita. Kalau kita mengingat bagaimana kisah Tuhan Yesus mengalami transfigurasi, mengalami perubahan di mana ia ada di satu gunung dan berjumpa dengan Musa dan Elia. Lalu disaksikan oleh ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bahwa di dalam peristiwa transfigurasi Yesus dimuliakan sedemikian rupa. Apa yang terjadi itu kemudian membuat Petrus mengalami kebahagiaan yang luar biasa, dan Petrus menawarkan diri untuk mendirikan 3 kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Tetapi apa yang menjadi respon Yesus? Yesus segera turun gunung untuk melanjutkan karyanya, memulihkan kehidupan. Sekalipun ia ada di dalam situasi di mana ia dimuliakan, ia tidak berhenti pada situasi itu, tetapi ia melanjutkan karya nyata. Bagaimana ia hadir memulihkan umat, menyembuhkan, mengusir roh jahat, mencelikkan mata orang buta. Karena ketika peristiwa transfigurasi juga disertai dengan peristiwa di mana Yesus kemudian menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diminta untuk senantiasa menjadi berkat. Dan pertama-tama, mari kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Mari dalam perjalanan kehidupan kita, ketika sudah ada begitu banyak karya Tuhan di dalam hidup kita, membuat kita bersyukur dan kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, serta melanjutkan setiap berkat-berkat yang kita terima dengan sesama. Apa yang mau menjadi tekad kita sebagai bentuk wujud kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan? Biarlah kiranya Tuhan yang juga terus memampukan kita untuk menghidupi tekad kita, membangun kedekatan dengan Tuhan. Dan kemudian apa yang menjadi tekad kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita juga membangun tekad dan kita akan menyatakan berkat itu bagi lingkungan keluarga kita, kehidupan bersama dengan keluarga yang Tuhan anugerahkan, bersama dengan sesama, baik di lingkungan kerja kita ataupun dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Amin.